Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Ekonomi Kapitalis. Saya Fania Laras Ramadana dengan nomor NIM 259 dan teman saya Aditya Rizky dengan NIM 226 dan teman saya satu lagi Aditya Indra Darmawan dengan nomor NIM 070. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Di sini tugas pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Pengertian kapitalisme menurut para ahli. Yang pertama ada Karl Marx yang menyebutkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal supaya mencapai keuntungan yang maksimal. Yang kedua ada Adam Smith yang menyebutkan kapitalisme merupakan suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara apabila pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan mekanisme pasar. Yang ketiga ada Max Weber yang menyebutkan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berlaku pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan keuntungan dengan kegiatan tukar-menukar di pasar tersebut. Yang keempat ada I.R. Soekarno. Kapitalisme adalah suatu sistem sosial dalam masyarakat yang muncul karena cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Ciri-ciri kapitalisme itu yang pertama, mementingkan diri sendiri. Setiap individu memiliki kebebasan penuh dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, di mana semua aktivitas ekonomi dan sosial dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua ada penjamin atas hak milik perorangan. Setiap individu berhak untuk menimbun kekayaan pribadi sebesar-besarnya tanpa mengindahkan posisi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang sama. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan penuh. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh terhadap setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dibatasi hanya sebagai penyedia fasilitas. Semua orang dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan lancar. Yang keempat ada persaingan bebas. Sistem kapitalisme juga memungkinkan persaingan antar pelaku ekonomi di masyarakat. Persaingan ini bisa terjadi antar penjual yang dapat memberikan kualitas kepada pembeli. Dan sebaliknya, beberapa pembeli juga dapat saling bersaing untuk memberikan harga yang terbaik. Yang kelima ada harga sebagai penentu. Kapitalisme menerapkan mekanisme pasar yang bekerja menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Oleh karena itu, negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar. Jika terjadi kemerosotan harga, maka negara diminta untuk diam karena mekanisme pasar dengan sendirinya akan menentukan harga keseimbangan yang baru. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar kapitalisme. Prinsip dasar kapitalisme terdiri dari kebebasan individu, kepentingan pribadi, dan pasar bebas. Prinsip ini berdasarkan asumsi dasar kapitalisme yang dikemukakan oleh Ayn Rand dalam buku Kapitalisme. Kebebasan individu ini memiliki posisi paling penting dalam menyangga bangunan kapitalisme, karena dengan adanya pengakuan tersebut, pemenuhan akan kepentingan individu akan tercapai secara tidak langsung pada waktunya. Jadi, menurut pandangan Ayn Rand, pada dasarnya manusia hidup untuk dirinya, sedangkan pemenuhan hak untuk kesejahteraan orang lain bukanlah tanggung jawabnya. Dengan demikian, kolektivisme, altruisme, dan mistisme berada dalam posisi yang bertolak belakang. Pemikiran dari Ayn Rand dipengaruhi oleh Adam Smith, yaitu yang berdasarkan dari The Invisible Hand, sehingga Ayn Rand memandang pasar bebas adalah mekanisme yang selalu bergerak maju, berkembang,
dan bahkan menuntut adanya kesempurnaan. Selanjutnya ada pilar-pilar sistem ekonomi kapitalisme. Pilar dari sistem ekonomi kapitalisme terdiri atas 4. Yang pertama ada hak milik swasta atau private property. Yang kedua ada the invisible hand. Yang ketiga ada individualisme ekonomi. Dan yang terakhir ada free market competition. Hak milik swasta merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian sehubungan dengan hak alamiah terlepas dari kekuasaan dari negara. Jadi pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi penting, yaitu para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut akan mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan masyarakat. Selain itu, juga akan memungkinkan untuk meningkatkan laju pertukaran karena orang perlu memiliki hak kepemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Untuk konsekuensi sosial dan ekonomi dari fungsi ini sangat mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Yang kedua ada the invisible hand. The invisible hand ini dikenal pertama kali Adam Smith. Adam Smith memandang bahwa di pasar bebas, individu dan bisnis akan mengejar kepentingannya sendiri. Perusahaan secara rasional akan memaksimalkan laba dalam memproduksi barang dan jasa, sedangkan individu akan memaksimalkan utility atau kepuasan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Jadi, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalisme dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga ada individualisme ekonomi atau asas laissez-faire. Laissez-faire ini merupakan kata kunci dari kapitalisme. Ini memiliki arti bahwa tiada intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu saja. Untuk pilar yang terakhir, pilar sistem ekonomi kapitalisme yang terakhir ada free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya adanya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang yang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang yang mereka inginkan, antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Dalam bentuk yang paling sempurna, pasar bebas menunjukkan ciri-ciri pembeli dan penjual dalam jumlah cukup banyak yang menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan. Kemudian, kebebasan para pembeli serta penjual yang tidak dihalangi oleh pembatasan-pembatasan ekonomi atau atas permintaan dan penawaran. Untuk yang selanjutnya, ada negara yang memakai sistem ekonomi kapitalisme. Terdapat beberapa negara yang memakai sistem ekonomi kapitalisme. Di benua Amerika sendiri, ada Amerika Serikat, Suriname, Panama, Meksiko, Kanada, Uruguay, Kolombia, Kuba, ada Chili, ada Brasil, dan lain sebagainya. Untuk di benua Eropa, ada Rusia, Portugal, Polandia, Italia, Islandia, Yunani, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Di benua Asia sendiri juga terdapat beberapa negara kapitalisme seperti Australia, Singapura, Hong Kong, Myanmar, Thailand, Korea Selatan, Filipina, dan lain sebagainya. Untuk Indonesia tidak. Yang keempat, ada di benua Afrika. Itu ada Zimbabwe, Tunisia, Tanzania, Maroko, ada juga Gambia,
ada Kenya, ada Aljazair, dan lain sebagainya. Jadi negara-negara, masih banyak sekali negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kapitalisme di Indonesia? Gimana sih kapitalisme itu ada di Indonesia? Jadi, kapitalisme itu terus tumbuh di Indonesia sampai saat ini ternyata berdasarkan pengaruh dari kolonialisme Belanda. Sistem tanah paksa dari VOC itu merupakan akar dari kapitalisme di Indonesia. Adanya kekejaman sistem tanam paksa oleh Belanda ini merupakan bentuk nyata dari kapitalisme, yaitu Belanda memeras kekayaan pribumi untuk memenuhi kepentingan pemerintahannya sendiri. Nah, sistem tanam paksa ini kan hilang dan Indonesia merdeka, sehingga kapitalisme di Indonesia berkembang dengan bentuk imperialisme baru. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, modal-modal asing mulai masuk ke Indonesia dan gap antara masyarakat yang mempunyai modal dan tidak itu sangat terlihat. Sayangnya sampai saat ini sistem kapitalisme itu masih berkembang di negara kita. Bisa kita lihat di mana kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Contohnya ada banyaklah seperti Freeport dan lain-lain sebagainya. Meski begitu, kita bisa melihat bahwa upaya pemerintah untuk mencegah hal tersebut terus terjadi. Contohnya itu kan yang kasus Freeport itu kan akhirnya berapa persen saham bisa dikuasai oleh Indonesia. Kelebihan kapitalisme. Pertama, cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Kedua, masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. Ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. Keempat, adanya penghargaan besar terhadap kerja keras seseorang dalam bisnis. Kelima, konsumen dapat mengatur pasar karena adanya persaingan harga antar pebisnis. Kekurangan kapitalisme. Pertama, timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Kedua, persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan, di mana hanya pengusaha bermodal besar yang menjadi penguasa pasar. Ketiga, sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga para pengusaha menjadi materialistik. Keempat, perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan, sehingga sering mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Kelima, timbulnya eksploitasi terhadap sumber daya alam demi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Keenam, timbulnya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana hanya segelintir orang yang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan. Perbedaan kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme. Kapitalisme, sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu atau sektor swasta untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Sosialisme, serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Liberalisme, sebuah ideologi pandangan atau tradisi politik berdasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme punya cita-cita agar masyarakat bisa bebas, terutama bebas berpikir bagi masing-masing orang.